kiamat terakhir nanti bahaya anda ini umur 80 kau udah hilang. Bahaya anda ini. Jokowi pemimpin, anda tanggung jawab ini di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala di jauh masa nanti. Bahaya anda. Tahu nggak? Udah 2 tahun dagang permata ini udah mati semua. Dagang yang lain semua mati ini. Pada udah semua tidak ada makanan. Kita yang udah ada duit juga udah kosong semua. Ambil cincin lagi sama saya. Yang ngajar. Tahu nggak? Bawa lari langsung. Jalan. Ketawa aja kan tidak. Itu rugi, itu mahal itu. Hati-hati tuh. Lihat, masih kenal sama saya enggak? Jokowi bawa kabur cincin permata merah delima seharga 400 juta milik bapak ini. Waktu dia jadi warga uang Solo menolak permata batu merah delima. Warga Solo menolak, nggak boleh pulang. 400 juta merah delima. Apa? Diambil oleh Jokowi langsung. 22.000 T. Anda belum tahu, saya tahu semua. Dari rambut sampai kaki dia tahu siapa dia. Di mana dia punya mebelnya, saya tahu. Tiap bulan saya keliling Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur. Cincin itu bagaimana ceritanya, Pak? Kita lagi duduk-duduk di Menteng, ada seminar. Dia juga ada di situ, muka lonjong itu. Saya nggak ngerti. Tahu-tahu dia lihat, Bapak bagus juga ya. Dia lihat saya juga bodoh. Saya buka, dia terus dia jalan langsung ke masuk Pemda. Kantor Pemda situ masuk. Begitu ada Ahok, dia masih belum jadi gubernur. Masuk, saya kejar dia, nggak boleh masuk. Harga cincinnya berapa? Kan udah kasih tahu 400 juta. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi, rakyat sudah muak. Seiring berjalannya waktu, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo, atau yang akrab disapa Jokowi, semakin meningkat. Dalam Simpai ini, kita akan membahas alasan-alasan mengapa rakyat sudah mulai muak dengan rezim pemerintahan Jokowi dan apakah waktu yang tepat untuk perubahan. Salah satu alasan utama mengapa rakyat merasa muak dengan pemerintahan Jokowi adalah janji-janji yang tidak terrealisasi. Pada saat kampanye pemilihan presiden, Jokowi berjanji akan melakukan reformasi struktural yang signifikan dalam bidang ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan pemberantasan korupsi. Namun, banyak dari janji ini belum tercapai atau hanya sebagian yang terwujud. Rakyat merasa kecewa dan merasa bahwa janji yang diucapkan hanyalah retorika politik belaka. Selama masa pemerintahan Jokowi, ada juga penurunan dalam kebebasan demokrasi yang dianggap oleh beberapa tindakan otoriter. Pembatasan terhadap kebebasan media, penindakan terhadap aktivis dan pembangkang politik, serta revisi undang-undang yang diklaim melanggar hak asasi manusia, semakin meresahkan rakyat. Demokrasi adalah inti dari sistem pemerintahan yang baik, dan ketidakpuasan terhadap menurunnya kebebasan ini semakin memengaruhi pandangan rakyat terhadap rezim Jokowi. Meskipun ada pertumbuhan ekonomi yang signifikan selama masa pemerintahan Jokowi, masih terdapat kesenjangan yang besar dalam pemerataan pembangunan dan distribusi kekayaan. Banyak dari rakyat masih tinggal di bawah garis kemiskinan dan kesenjangan sosial budaya semakin melebar. Rakyat merasa bahwa pemerintahan Jokowi belum mampu mengatasi masalah tersebut dan melupakan mereka yang berada di pinggiran. Isu-isu lingkungan dan energi juga menjadi sumber ketidakpuasan terhadap rezim Jokowi. Dalam menjalankan program pembangunan, ada kekhawatiran bahwa pemerintahan Jokowi tidak memperhatikan isu-isu lingkungan, kebakaran hutan, dan pembangunan infrastruktur yang merusak habitat alami. Selain itu, kebijakan energi yang saat ini masih bergantung pada bahan bakar fosil, tanpa kecenderungan serius untuk beralih ke energi bersih, juga menuai kritik. Kemuakan rakyat semakin nampak ketika Jokowi disoraki, saat berpidato di hadapan petani soal tingginya harga pupuk yang menurut Jokowi disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina. Peristiwa ini sungguh sangat memilukan sekaligus memalukan bagi Jokowi yang selama ini selalu dipuja-puji oleh pendukungnya dan sejumlah lembaga survei menyebut tingkat kepuasan publik terhadap dirinya cukup tinggi, 70% lebih.
Meskipun demikian, Jokowi agaknya tidak merasa malu. Dia tetap percaya diri dan seolah-olah tidak punya dosa karena selama 9 tahun menjabat telah banyak berbuat dengan membangun infrastruktur fisik seperti jalan tol, kereta cepat, IKN dan lainnya, namun sejatinya dia telah gagal membangun infrastruktur non-fundamental yang dia janjikan saat kampanye Pilpres 2014 dan 2019 silam. Di titik ini Jokowi justru menggali lubang kubur sendiri dengan cawe-cawe Pilpres, memanfaatkan kekuasaan lewat Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh iparnya sendiri untuk meloloskan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Semua yang dilakukan Jokowi di akhir masa jabatannya telah melukai hati rakyat, mengkhianati partai PDIP yang mengantarkannya jadi presiden serta memanfaatkan semua infrastruktur negara demi menggapai ambisi keberlanjutan kekuasaan. Namun Jokowi sepertinya lupa diri, atau sengaja melupakan bahwa kekuasaan yang sedang dia genggam hanyalah sementara. Bak kata ungkapan, di atas langit masih ada langit. Jokowi kini sedang berada dalam posisi critical point yang sewaktu-waktu dan secara mengejutkan bisa tumbang atau ditumbangkan oleh derasnya arus kemurkaan dan kemuakan rakyat terhadap dirinya. Kesimpulannya, ketidakpuasan rakyat terhadap rezim pemerintahan meningkat dengan seiring berjalannya waktu. Ketidakrealisasian janji, pembatasan kebebasan demokrasi, kesenjangan ekonomi, dan isu lingkungan dan energi menjadi alasan utama bagi ketidakpuasan ini. Apakah sudah saatnya untuk perubahan? Pertanyaan ini mungkin harus dijawab oleh rakyat Indonesia sendiri. Dalam demokrasi, rakyat memiliki kekuasaan untuk mengubah pemerintahan jika merasa sudah tidak puas. Tapi, apakah alternatif yang ada mampu memenuhi harapan rakyat dan membawa perubahan yang diinginkan, adalah pertanyaan yang juga perlu dipertimbangkan dengan matang. Satu yang pasti, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan suara rakyat dan mengambil langkah-langkah konkret untuk memperbaiki kondisi yang dianggap sebagai sumber ketidakpuasan. Batu akik Presiden Jokowi ternyata langka dan berkualitas tinggi. Sehingga wajar, jenis batu akik tersebut sangat diminati. Nah, tren batu akik atau disebut juga batu cincin memang tidak ada matinya. Sempat viral beberapa tahun lalu, saat ini batu akik masih digandrungi masyarakat, terkhusus bagi para kolektor dan pencintanya. Sebenarnya jika kita telisik lebih jauh, batu akik ini sudah ada sejak lama. Hanya saja, mungkin belum sepopuler saat ini. Di samping itu, untuk pemakai batu akik sendiri pada zaman dahulu hanya kalangan tertentu saja. Berbeda dengan keadaan saat ini, di mana semua kalangan kerap didapati memakai batu akik. Dari semua usia, semua jenis kelamin, ras, dan agama didapati pernah memakai batu akik. Mulai dari ibu-ibu, anak muda, pria, pejabat, serta rakyat biasa memakai batu akik. Batu akik tersebut biasanya dibuat perhiasan, cincin, bros, kalung, gelang, dan bahkan ada juga yang dibuat ikat pinggang. Biasanya dipakai untuk sehari-hari, dan juga untuk ke acara-acara penting, dan formal lainnya. Di kalangan birokrasi, batu akik sering dijadikan cincin, dan dipakai oleh banyak pejabat. Jenis yang dipakai pun beragam, tergantung dengan motif, dan warna, serta khasiat yang ada pada batu akik tersebut. Untuk menambah wibawa, atau menangkal serangan musuh. Untuk poin terakhir, boleh percaya, boleh tidak. Nah, ternyata Presiden Jokowi juga seorang pecinta batu akik. Batu cincin yang dipakai oleh Presiden Jokowi ini ternyata berasal dari daerah Aceh, lebih tepatnya berasal dari daerah Samar Kilang, Bener Meriah, Nangroe Aceh Darussalam. Sebagai tambahan informasi, ternyata batu akik ini memiliki kualitas yang telah diakui dunia. Hal ini dibuktikan dengan banyak memenangkan kompetisi yang ada. Batu cincin yang dipakai oleh Jokowi ini berjenis giok batik atau Sulaiman Badar. Hal ini pernah diungkapkan oleh mantan Bupati Bener Meriah, Ruslan Abdul Ghani, pada beberapa tahun silam. Selain itu, Presiden Jokowi juga diketahui pernah bertempat tinggal di Aceh selama 2 tahun sebagai konsultan kehutanan sebuah pabrik kertas pada tahun 1986 hingga 1988. Sehingga memiliki batu akik sesuatu yang mudah. Mengenai harga batu akik ini jika telah diikat menjadi cincin, dengan bahan dasar perak atau emas, tentu memiliki nilai jual yang tinggi. Hal ini bisa dicek pada marketplace atau jual beli online. Ditaksir bisa 3 juta rupiah sampai dengan 4 juta rupiah, tergantung dengan motif, serta warnanya. Tentunya lebih bagus jika dilengkapi dengan sertifikat